Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Ya, juga selamat datang bagi perwakilan dari lembaga dan yayasan-yayasan yang boleh hadir bersama-sama ya. Salam kenal semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai seminar ini. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami merendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan. Kami datang dengan hati sebagai seorang murid yang siap dididik, diajar, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami, hamba-Mu khususnya yang berbicara, tambahkan hikmat agar boleh menjelaskan dengan baik, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan dengan jelas. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada beberapa kisah atau narasi yang sulit untuk dimengerti. Ya. Salah satu yang paling sulit dimengerti adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu kisah dari 1 Samuel 28. Jadi seminar malam hari ini akan mencoba menjelaskan saudara, apa yang terjadi pada malam itu dan penjelasan yang terbaik seperti apa yang paling tepat untuk menjelaskan narasi yang sulit ini ya. Saya sudah buatkan ini PowerPoint-nya, tadi dipesani oleh Pak Andi, hurufnya yang besar ya. Ini yang paling besar yang pernah saya buat saudara, pakai font 40 ya. Yang belakang terbaca ya. Kisah ini panjang sekali, satu pasal, tapi saya akan lompat-lompat memilih ayat-ayat yang menurut saya penting ya. Kita akan memulai dari ayat ketiga. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi maupun dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ayat 8, lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Setelah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ayat 15, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit, orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus ku perbuat. Lalu berkatalah Samuel, mengapakah engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikan kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini.
Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku, juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Ya, sampai di sini ayat-ayat selanjutnya tidak relevan dengan pembicaraan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah ini ya sangat populer sekali. Begitu populernya sampai dicatat di dalam kitab-kitab yang non-kanonikal. Artinya kitab-kitab yang tidak ada di Alkitab kita. Cerita ini muncul juga di dalam kitab Ecclesiasticus pasal 46 ayat 19 sampai 20. Jadi cuma singkat ya, 2 ayat. Meskipun cuma singkat tetapi isinya sangat mirip atau sama. Menceritakan tentang Saul memanggil Samuel. Nah, selain itu, ternyata kisah ini juga ditulis oleh Josephus Flavius. Kalau saudara tahu, Josephus Flavius adalah sejarawan Yahudi yang sangat penting sekali ya. Tulisannya itu sering dikutip oleh para teolog-teolog dan bapak-bapak gereja di dalam bukunya yang terkenal Jewish Antiquities atau sejarah orang Yahudi, dan di dalam buku Biblical Antiquities karya Pseudo-Philo. Nah, di dalam kedua buku ini ceritanya agak berbeda sedikit. Nah, kita tidak usah memfokuskan kepada hal-hal tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 28 ini, kalau kita baca sepintas, kita selesai, seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Tetapi perikop ini telah menjadi perdebatan selama ribuan tahun, Bapak Ibu sekalian, ya. Jauh sebelum kita lahir, bapak-bapak gereja dan para teolog-teolog itu memperdebatkan perikop yang sulit dimengerti ini. Nah, perdebatannya itu cuma satu sebetulnya, yaitu adalah mau mempertanyakan siapa yang menampakkan diri kepada Saul. Ya, jawabannya, pertanyaannya singkat, jawabannya bulat saudara ya. Siapa yang menampakkan diri kepada Saul pada malam itu? Nah, inilah yang akan kita coba jelaskan di dalam seminar pada malam hari ini. Nah, di dalam riset literatur saya menemukan ada 4 kelompok pandangan, Bapak Ibu sekalian. 4 kelompok tafsiran yang berusaha menjelaskan narasi yang sulit ini. Kita mulai yang pertama. Yang pertama itu teori yang disebut dengan rationalistic view, pandangan rasionalistik. Ini dicetuskan oleh seorang reform Belanda ya, S.G. de Graaf. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku Berpetualang dalam Kerajaan Allah, ya, yang diterjemahkan oleh penerbit di Bandung itu ditulis oleh S.G. de Graaf ini, ya. Nah, dan Cornelius van der Wal. Di dalam pemikiran 2 orang ini, mereka mengemukakan satu teori. Sebenarnya malam itu tidak ada siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Saul itu berbicara dengan dirinya sendiri. Loh, kok bisa ya? Apa Saul ini gila? Tidak ya. Saul ini kan sangat terobsesi dengan Samuel. Maka sang dukun ini mentransfer image Samuel ke dalam pikiran Saul, seolah-olah Samuel itu hadir pada malam hari itu. Tapi sebenarnya tidak ada, ya. Jadi menurut teori atau tafsiran ini, Samuel itu ciptaan pikirannya Saul sendiri, ya, imajinari daripada pemikiran Saul. Jadi dia ngomong-ngomong sendiri dengan dirinya, seolah-olah dengan Samuel. Nah, singkatnya Bapak Ibu sekalian, Saul ini ditipu oleh dukun tersebut, ya, dan tidak ada siapapun yang muncul pada malam itu. Ya, jadi ini teori pertama untuk menjelaskan narasi yang sulit ini. Nah, ada tafsiran yang lain, tapi masih di dalam kelompok pertama ini ya, Saul ngomong-ngomong dengan dirinya sendiri, itu dicetuskan oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Samuel ben Hofni. Dia mengatakan, saudara, sedikit berbeda, yang berbicara kepada Saul itu adalah dukun perempuan itu sendiri. Tapi dia ini seperti
seorang ventriloquist. Tahu ventriloquist? Orang yang bisa merubah suaranya seperti boneka itu loh, ya. Nah, jadi dukun ini memerankan diri sebagai Samuel. Ngomong-ngomong dengan Saul, seperti seolah-olah dia dirasuk oleh Samuel. Tapi intinya sama, bahwa tidak ada siapapun yang hadir pada malam itu. Ya, jadi Samuel tidak hadir, Saul ngomong dengan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan tanggapan ya terhadap pandangan pertama ini. Tafsiran ini menurut saya sangat lemah sekali, ya, sangat lemah sekali dan terlalu spekulatif. Jadi seolah-olah Saul itu ngomong dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak didukung oleh ayat-ayat yang kuat di dalam Alkitab. Ya, jadi ini menurut saya, ya, jadi pandangan pertama ini agak lemah, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk di dalam pandangan yang kedua. Tafsiran kedua berusaha menjelaskan, roh Samuel dipanggil dukun. Nah, betul-betul rohnya Samuel yang muncul ini, saudara sekalian. Pandangan ini disebut dengan literalis view, pandangan literal. Nah, kenapa kok disebut pandangan literal? Karena dia berdasarkan teks. Karena teksnya ngomong kan, ya Samuel yang muncul, yang ngomong-ngomong dengan Saul, ya sudah berarti ini adalah rohnya Samuel yang betul-betul dipanggil oleh dukun tersebut. Ya, literally ini rohnya Samuel. Saudara, pandangan ini jauh lebih populer dari pandangan yang pertama. Dan ini banyak dipegang misalkan oleh Bapak Gereja Justin Martyr. Ya, Justin Martyr mengatakan, the soul of Samuel was called up by the witch. Rohnya Samuel itu dipanggil keluar oleh sang dukun itu seperti yang Saul inginkan. Nah, pandangan ini ternyata juga banyak dipegang baik oleh orang Yahudi sendiri, ya, Rabi Abahu, itu kita tidak terlalu mengenal, tapi saudara di situ muncul bapak-bapak gereja yang terkenal. Kalau saudara suka belajar sejarah gereja, ya, ada Origen, ya, termasuk Ambrose, ya, dan yang terkenal itu saya garis bawahi Agustinus. Jadi Bapak Gereja Agustinus juga mentafsirkan bahwa ini adalah rohnya Samuel. Nah, kenapa? Karena didasarkan kepada kenyataan Alkitab mengatakan bahwa yang muncul itu selalu adalah Samuel. Ya, Samuel ngomong kepada Saul, Saul ngomong kepada Samuel dan sebagainya. Pokoknya Samuel terus. Itulah disebut dengan literalis view, pandangan literal. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, sekarang pandangan yang ketiga tafsiran mengatakan mirip tapi berbeda. Yang muncul pada malam itu adalah rohnya Samuel. Tapi yang manggil itu bukan dukun, yang manggil itu Tuhan lewat perantara dukun. Ya, bisa bedakan ya, kalau yang kedua tadi betul-betul dukunnya yang manggil, tapi yang ketiga ini Tuhan memakai dukun untuk memanggil rohnya Samuel. Nah, ternyata pandangan ini juga banyak yang mendukung Bapak Ibu sekalian. Ya, misalkan saya temukan di dalam New International Commentary OT, ya, Old Testament Perjanjian Lama, David Toshio Sumura. Nah, ini mungkin orang Jepang. Dia mengatakan Allah mengizinkan dukun itu memanggil Samuel. Ya, jadi Allah memakai dukun untuk memanggil rohnya Samuel. Dan tafsiran ini juga banyak ditemukan di dalam tafsiran-tafsiran yang lain. Ya, ini tidak usah kita baca semua, saya hanya ingin menunjukkan bahwa tafsiran ini sangat populer sekali, saudara. Tuhan memakai dukun untuk memanggil rohnya Samuel, termasuk dipegang oleh Bapak Gereja yang terkenal John Chrysostom. Ya, jadi sampai di sini kita mulai bingung ya, yang benar yang mana ini? Kok semua Bapak Gereja bisa beda-beda? Nah, saya ingin memberikan tanggapan terhadap teori yang ketiga ini. Saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi tidak bisa di luar kehendak Allah. Ya, itu kedaulatan Allah yang mutlak, providensi Allah yang mutlak.
Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kedaulatan Allah, termasuk peristiwa pada malam itu, ya. Tetapi saudara, tafsiran ketiga ini yang mengatakan bahwa Allah memakai dukun untuk memanggil rohnya Samuel, menurut saya satu teori yang lemah. Lemahnya di mana? Karena Alkitab tidak menyatakan dengan jelas. Ya. Alkitab tidak menyatakan Allah intervensi dan sebagainya, memakai dukun untuk memanggil rohnya Samuel. Ya. Nah, ini keberatan saya. Tetapi saudara lihat, selain itu ada sesuatu yang bisa kita katakan agak aneh, Tuhan memakai dukun untuk menghadirkan rohnya Samuel. Begini Bapak Ibu sekalian, bila Allah memang ingin memanggil rohnya Samuel, ya, dia bisa memerintahkan langsung tanpa perlu bantuan dukun, betul enggak? Ya kan? Kenapa kok mesti pakai dukun? Nah nanti saya akan jelaskan ini ya, pada Tuhan membenci praktek ini. Kalau Tuhan memang mau panggil roh seseorang seperti Elia dan Musa di dalam transfigurasi Tuhan Yesus, bisa dia. Kenapa dia harus pakai bantuan dukun? Nah ini sesuatu yang harus dipertanyakan. Ya, nah ini juga saudara lihat. Teori ini menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan, saudara. Yang lain misalnya ya, jika memang Tuhan hendak berbicara kepada Saul, mengapa Tuhan harus menunggu Saul pergi ke dukun? Kalau memang Tuhan masih berkenan berbicara kepada Saul, mestinya ya Tuhan langsung berbicara kepada dia. Ya. Kenapa harus tunggu Saul pergi ke dukun? Ya, kenapa enggak lebih awal? Tuhan langsung ngomong kepada Saul, kalau memang Tuhan masih berkenan bicara kepada Saul. Nah ini, saudara sekalian, menurut saya pendekatan ketiga ini ada satu problem yang serius, yang saya sebut sebagai pastoral problem, saudara. Ya, meskipun tafsiran ini banyak pendukungnya, tapi saya pribadi melihat ini ada pastoral problem, problem penggembalaan. Khususnya kita yang jadi gembala. Problemnya begini saudara, kalau memang benar ya Tuhan bisa memakai dukun untuk memanggil roh Samuel, maka gereja ini tidak boleh melarang jemaatnya pergi ke dukun, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Tidak boleh, kenapa? Loh, siapa tahu Tuhan bisa pakai dukun itu untuk menyatakan kehendaknya. Loh, saya sudah berdoa Pak, minta kehendak Tuhan, Tuhan tidak nyatakan kepada saya. Saya tanya kepada Bapak, gembala juga tidak ngerti. Ya sudah, saya coba aja seperti Saul, saya tak pergi ke dukun. Siapa tahu Tuhan bisa pakai dukun untuk menyatakan kehendaknya bagi saya. Celaka saudara. Ya. Jadi ini pastoral problem yang sangat serius menurut saya ya. Maka kita sekarang lihat yang keempat, apa penjelasan dari narasi ini. Saudara, tafsiran keempat mengatakan bahwa yang muncul pada malam itu ya adalah roh jahat atau iblis yang menyamar sebagai Samuel. Nah ini pandangan yang disebut dengan spiritis, pandangan spiritisme. Roh Samuel itu adalah roh jahat. Saya berikan sedikit perkataan cuplikan dari Martin Luther. Ya, Martin Luther berpandangan ini, saudara. Dia mengatakan seperti ini. Siapa yang bisa percaya bahwa roh orang percaya yang sekarang ada di tangannya Allah, di dalam pangkuan Bapak Abraham, berada di bawah kuasa dari si jahat. Ya, jadi perkataan Martin Luther ini menurut saya sangat masuk akal sekali, benar sekali saudara. Ya. Siapa yang bisa percaya bahwa roh orang percaya ya, roh believers, anak Tuhan, yang sekarang ada di tangan Tuhan, di pangkuan Bapak Abraham, kok bisa ada di kuasa dari si dukun ini, bisa dipanggil keluar dan sebagainya. Siapa yang bisa percaya ini? Nah, pemikiran dari Luther ini juga sama saya temukan di dalam tafsiran daripada John Calvin, juga mengatakan yang sama. Allah tidak akan pernah mengizinkan
nabi-nabinya untuk ditundukkan kepada satu praktek diabolikal, ya, praktek semacam perdukunan seperti itu. Seolah-olah iblis itu memiliki kuasa terhadap tubuh dan jiwa dari orang-orang kudus yang ada di dalam tangan Tuhan. Nah ini, jadi perkataan Luther dan Calvin di dalam bagian ini, menurut saya ini sangat benar sekali, saudara. Siapa dukun ini, saudara? Kok bisa panggil-panggil rohnya Samuel seenaknya dia, ya? Nah, ternyata tafsiran yang keempat ini pendukungnya juga banyak. Ini bukan kampanye ya. Jadi pendukung tafsiran keempat ini juga banyak, saudara. Tidak kalah banyak dengan yang ketiga. Nah, salah satunya adalah Matthew Henry, seorang Puritan yang tafsirannya sudah diterjemahkan PL dan PB oleh Momentum. Dia mengatakan bahwa yang muncul pada malam itu adalah evil spirit, roh jahat yang menyamar sebagai Samuel. Nah, selain Matthew Henry, Martin Luther, dan John Calvin, inilah para pendukung tafsiran yang keempat. Ada Bapak Gereja Tertullian, ya, yang terkenal di situ ada Gregory of Nyssa, Evagrius Ponticus, kemudian Bapak Gereja Jerome, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mencoba menggali dari 4 pandangan atau 4 penjelasan ini, Bapak Ibu sekalian, mana yang memungkinkan kebenarannya. Ya, kalau saya pribadi, saya berpikir seperti ini, hanya nomor 2 dan nomor 4 yang memiliki argumentasi yang cukup kuat, bahwa itu adalah rohnya Samuel, betul-betul Samuel dipanggil oleh dukun, atau yang keempat itu roh jahat yang dipanggil oleh dukun. Tafsiran pertama dan tafsiran ketiga boleh kita lupakan, ya, karena saya anggap itu tidak terlalu kuat. Jadi kemungkinannya cuma 2, saudara. Entahkah yang muncul pada malam itu betul-betul rohnya Samuel, atau yang kedua ya iblis yang menyamar jadi Samuel. Sekarang kita fokuskan kepada 2 kemungkinan ini. Saudara, dari 2 kemungkinan ini mana yang lebih memungkinkan? Ada yang mau jawab kira-kira? Nomor 2, Tuhan memakai dukun, ya. Ada yang nomor 4? Ya, pendukungnya lebih banyak nomor 4 ya. Saudara sekalian, dari nanti apa yang akan saya jelaskan sebentar lagi ya, argumen-argumentasinya, saya percaya bahwa dukun perempuan ini memanggil roh jahat, bukan rohnya Samuel, saudara. Ini menurut penggalian dan analisa teks. Sekarang saya akan berikan argumentasinya, ya. Jadi kenapa kok saya memilih ini tafsiran keempat yang paling mendekati kebenaran untuk menjelaskan ayat yang sulit ini. Sekarang saya akan berikan argumentasinya. Saya diberikan judul di situ, Saul mengetuk pintu neraka. Jadi maksudnya begini, Saul ini kan mau cari Samuel. Dia mau ketok-ketok pintu surga, saudara, ya. Hei Samuel, keluar. Keliru, salah ketok pintunya tetangga. Ngetuk pintu neraka, yang muncul bukan Samuel tapi roh jahat. Argumentasinya seperti ini. Nah, ya. Pertama, saudara harus ingat, Allah sangat membenci perbuatan ini, saudara. Oh, ini diulang berulang kali di dalam Alkitab. Imamat 19:31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Satu lagi, Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah ditepati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki
atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi pentenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ya. Jadi saudara, Alkitab itu dipenuhi dengan peringatan-peringatan. Tuhan membenci segala bentuk praktek okultisme, saudara. Nah, itulah sebabnya saya sulit sekali menerima bahwa roh Samuel itu bisa dipanggil dengan cara yang Allah larang sendiri. Ya, pandangan nomor 3, dipanggil melalui seorang dukun. Ini kan bertentangan dengan prinsip kebenaran yang Tuhan larang sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Padahal itu sesuatu yang Tuhan larang. Ya, ini argumen yang pertama, ya, Bapak Ibu sekalian sambil mengingat-ingat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa kuasa dan hak dukun ini, saudara? Sehingga bisa seenaknya memanggil roh Samuel dari surga. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab, saudara. Dukun ini punya kuasa apa? Punya hak apa? Punya VIP card seperti apa? Kok dia bisa masuk surga sembarangan panggil rohnya Samuel, panggil kamu ada temanmu cari ya keluar gitu. Kok enak dia bisa masuk keluar surga ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan dikatakan tadi di dalam ayat yang tadi kita baca, Samuel itu berkata, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul kembali. Jadi lihat ya, Samuel bisa merasa terganggu. Saudara-saudara, kalau ini memang betul adalah Samuel, maka tidak ada yang namanya rest in peace, saudara. Betul enggak? Rest in peace, beristirahat dengan tenang di surga bersama Bapa. Enggak tenang sewaktu-waktu bisa dipanggil kok, ya kan? Dan yang manggil ini dukun lagi, saudara. Gimana ini logikanya? Ya, jadi saudara lihat, ini adalah argumentasi kedua yang saya berikan kepada poin ini. Jadi orang yang sudah meninggal, saudara, rohnya itu tidak bisa dipanggil oleh manusia lagi. Di dalam Alkitab cuma ada satu contoh kasus yang tadi sudah saya sebut, di mana roh Musa dan Elia itu muncul di dalam transfigurasi Tuhan Yesus pada waktu dia dimuliakan. Tapi ini beda dengan kasus Samuel. Kenapa? Karena yang memanggil ini atau yang mengutus ini adalah Allah sendiri, bukan dukun. Dan Elia dan Musa tidak berkata apapun, cuma berdiri di samping Tuhan Yesus untuk menegaskan tentang keilahian daripada Kristus, bukan dipanggil oleh dukun. Ya, jadi saudara lihat ya, saya guyonannya begini, saudara. Kalau sekarang saudara ada dukun terkenal di Indonesia, ya, bisa mengklaim diri memanggil rohnya Samuel, rohnya Yesaya, Paulus, macam-macam, saudara percaya enggak kira-kira? Hah? Percaya saudara? Kalau percaya, saudara saudara sama seperti Saul, ya, ditipu. Enggak ada saudara itu ceritanya. Dukun bisa memanggil anak Tuhan keluar dari surga, datang kembali ke bumi dan sebagainya. Ya, nah ini yang ketiga argumentasi saya. Alkitab sudah memberikan petunjuk di ayat ke-6 bahwa Tuhan sudah tidak mau bicara dengan Saul. Nah ini saudara ya, tadi kenapa kita perlu membaca dengan teliti? Karena sebenarnya di dalam narasi ini penulisnya itu sudah memberikan petunjuk kepada kita. Saudara suka nonton film detektif enggak? Ya, film detektif, film misteri, film pembunuhan. Sang sutradara itu kan seringkali mengarahkan kameranya kepada benda-benda tertentu yang kita anggap enggak penting. Syuting, nanti di akhir film benda itu jadi kunci jawaban. Oh, ini pembunuhnya, gitu loh. Ngerti ya? Nah itu film-film Hollywood kan seperti itu. Nah di dalam narasi ini sebenarnya juga sama saudara. Penulis narasi ini sudah menyediakan kunci sebenarnya untuk membaca, mentafsir apa yang dia ingin ceritakan. Di dalam ayat 6 dia sudah ngomong, Tuhan itu sudah tidak mau bicara dengan Saul.
titik, sudah putus hubungan, ya, sudah tidak mau bicara. Nah ini kuncinya, maka dikatakan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Semua cara Tuhan sudah tutup, Tuhan tidak mau berrelasi lagi dengan Saul. Kenapa saudara? Nah ini ya, saya menemukan jawabannya menarik di dalam pikiran atau tulisan dari seorang bernama Joseph Hall. Joseph Hall memberikan jawaban menarik. Kenapa kok Tuhan menutup semua pintu komunikasi dengan Saul? Dia ngomong seperti ini. Kenapa Tuhan harus menjawab orang melalui mimpi? Kalau pada waktu dia bangun, dia tidak mau dengarkan perkataan Tuhan. Mengapa Tuhan harus menjawab dia melalui Urim? Ya, padahal dia membunuh imam-imamnya Tuhan. Saudara tahu Urim dan Tumim itu ya, untuk mencari kehendak Tuhan yang dipakai oleh para imam. Saul membunuh imam-imamnya Tuhan. Mengapa Tuhan harus menjawab Saul melalui nabi-nabinya, di mana nabi yang paling di mana karena dia membenci bapak dari segala nabi, yaitu Samuel. Saudara-saudara, di dalam Alkitab itu ada satu realita yang kita jarang ingat. Pada waktu Samuel itu masih hidup, saudara, Saul itu tidak pernah satu kali pun dicatat dalam Alkitab mengunjungi Samuel. Pada waktu Samuel masih hidup, tidak pernah. Ya, itu Matthew Henry yang mengatakan. Lah ini kok aneh, sudah mati malah dicari. Wong hidup aja tidak pernah dicari kok. Ya, nah jadi saudara sekalian, coba kita pikirkan logikanya ya. Jika Tuhan sudah tidak mau bicara kepada Saul melalui nabi yang masih hidup, lalu untuk apa ia bicara dengan Saul melalui nabi yang sudah mati? Betul kan? Logikanya kan begitu. Ya, logika yang lain. Jika Tuhan sudah tidak mau bicara dengan Saul dengan cara yang wajar, lah apa mungkin ia justru malah berkenan bicara dengan Saul dengan cara yang tidak wajar lewat dukun? Ini kan aneh semua, saudara. Kalau Samuel masih hidup aja sudah tidak mau bicara kok, apalagi Samuelnya sudah mati. Ya, jadi pertanyaannya bagi kita untuk direnungkan adalah, jika Tuhan sudah tidak berkenan bicara kepada Saul, pertanyaannya, maka siapa yang berbicara kepada dia di dalam peristiwa ini? Nah, Alkitab sudah memberikan clue kepada kita. Tuhan tidak mau bicara kepada Saul, ya. Nah, pertanyaannya, siapa kalau begitu yang ngomong kepada Saul pada malam hari itu? Saudara, argumen yang keempat, perhatikan. Di dalam narasi tersebut juga diberikan clue, kunci untuk mengerti. Kalau saudara baca baik-baik, yaitu apa? Argumen keempat, kemunculan roh Samuel ini tidak wajar, saudara. Sekarang saya mengajak saudara jadi detektif, ya. Detektif itu kalau di crime scene, TKP, dia harus teliti, melihat segala sesuatunya. Nah kita diajak jadi detektif, saudara. Perhatikan, kemunculan roh Samuel pada malam hari itu tidak wajar. Loh, tidak wajarnya di mana? Ini. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apa yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Nah itu yang saya garis bawah, itu yang penting. Sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Nah sekarang kita coba teliti kalimat ini. Saudara-saudara, ternyata di dalam bahasa aslinya Ibrani, sesuatu yang ilahi itu memakai kata Elohim, kata yang biasa dipakai untuk Allah, yang artinya juga bisa berarti gods, ya, dewa-dewa atau spirits, yang semua di dalam bentuk jamak, plural. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Inggris, saya lihat beberapa versi King James mengatakan I saw gods, saya melihat dewa-dewa, ya, yang muncul dari dalam bumi. ESV, American Standard Version, mengatakan I see a God, saya melihat
sebuah atau seorang atau ya pokoknya satu biji ya, Allah. NIS, New American Standard mengatakan, I see a divine being. Saya melihat pribadi ilahi, satu pribadi ilahi muncul dari dalam tanah. Berikutnya, NIV mengatakan, I see a spirit. Saya melihat sebuah roh muncul dari dalam tanah. Saudara perhatikan ya. Jadi sebenarnya dukun perempuan ini tidak pernah lihat Samuel, saudara. Yang dia lihat itu adalah spirits, roh. Apa yang kamu lihat, kata Saul? Oh, aku melihat sesuatu yang ilahi, sesuatu Elohim, ya, muncul dari dalam tanah. Nah, saudara lihat ya, jadi dengan kata lain, dukun ini tidak pernah melihat betul-betul rohnya Samuel, saudara. Dia sendiri tidak ngerti yang dilihat itu siapa, pokoknya ada roh datang. Ya. Nah, Saul yang sudah terobsesi dengan Samuel ditipu oleh dukun ini. Siapa yang kamu lihat? Aku melihat ada seorang tua. Padahal tadi yang dilihat adalah roh, spirits. Saudara pernah pergi ke dukun? Jangan ya, jangan. Saudara lihat ya, syarat menjadi dukun yang paling utama itu bukan kesaktiannya, saudara. Tapi syarat utama jadi dukun harus pinter nipu, saudara. Ya, kalau saudara orang jujur gak cocok jadi dukun. Ya. Ini saudara, Saul ditipu oleh dukun ini. Kalau yang pergi ke dukun itu kehilangan anak, dia akan ngomong, saya melihat seorang anak, gitu kan. Nah, karena Saul ini mau mencari Samuel, ya dukunnya pinter, aku melihat seorang tua, ya muncul berselubungkan jubah. Saul menyimpulkan sendiri, wah ini Samuel, padahal dia tidak ngomong kok itu Samuel. Ya, jadi saudara lihat, Saul ini ditipu oleh dukun ini, padahal Saul sendiri juga tidak melihat itu adalah Samuel. Dia cocok logi, saudara. Oh, orang tua bersublang jubah pasti Samuel, ya. Nah, ini saudara gobloknya Saul, ya. Pergi ke dukun ditipu. Jadi inilah juga yang menjelaskan di dalam ayat ke-12, saudara sekalian. Akhirnya bagaimana kok dukun ini tahu, oh ternyata kamu Saul, gitu kan. Nah, tafsiran mengatakan bahwa roh jahat itulah yang memberitahukan kepada dukun tersebut bahwa yang datang itu adalah Raja Saul. Nah, saudara, di dalam peristiwa ini ada yang mengerikan, saudara. Perhatikan, di dalam ayat 14b, setelah Saul itu melihat, wah ini pasti Samuel. Ayat 14b dikatakan, justru Saul menyembah berlutut mukanya sampai ke tanah. Menyembah Samuel dalam tanda petik. Ini nanti jadi poin penting di argumentasi berikutnya, saudara. Jadi Saul menyembah Samuel sampai ke tanah. Dia tidak sadar yang dia sembah itu siapa. Ya, saudara-saudara, seorang Matthew Henry yang tadi sudah saya kutip, dia memberikan kalimat yang menggelitik, saudara. Ketika saya membaca tafsirannya, dia ngomong seperti ini. Saul datang menyamar, ya, untuk menemui dukun ini, menyamar. Maka setan juga menampakkan diri kepada Saul dengan cara menyamar. Ya, cuma bedanya setannya tahu ini adalah Saul yang menyamar, tapi Saul tidak tahu yang muncul itu adalah Samuel gadungan. Jadi ini satu kalimat yang menggelitik karena Saul datang menyamar, maka iblis juga menampakkan diri kepada Saul dengan cara yang menyamar. Saudara, keanehan berikutnya masih di dalam poin yang sama ya. Tadi dikatakan roh Samuel, keanehan kedua ini lebih parah, saudara. Dikatakan oleh dukun itu, yang muncul dari malam itu adalah sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Dari bawah, saudara, munculnya. Saudara-saudara,
maka inilah kita harus jadi detektif ketika membaca perikop ini. Kelemahannya apa saudara? Di dalam Alkitab, konsep surga itu selalu ada di atas. Surga itu tidak pernah ada di bawah saudara. Surga tidak pernah di bawah, yang di bawah itu neraka. Ya, saya tunjukkan ayat-ayat beberapa, Kejadian 5 ayat 24, ya, tentang Henokh, ia diangkat oleh Allah. Diangkat itu berarti kemana saudara? Ke atas. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dikatakan, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Surga itu di atas, dinaikkan, bukan diturunkan saudara. Yohanes 6 ayat 3 Tuhan Yesus ngomong, aku turun dari surga. Berarti surga ada di atas. Ya, Matius 11 ayat 23 juga sama, ketika Tuhan mengutuk mengutuk Kapernaum. Engkau akan diturunkan ke dalam dunia orang mati, diturunkan berarti ke bawah, ya. Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan. Maka logikanya saudara, ini. Kalau Samuel itu kita percaya ada di surga, ya. Dan surga itu ada di atas. Pertanyaannya, yang muncul dari dalam bumi ini siapa saudara? Tidak ada konsep di dalam Alkitab, orang kudusnya Tuhan itu muncul dari surga terus dari dalam bumi, itu tidak ada. Tuhan Yesus turun dari surga, bukan keluar dari dalam tanah. Ya, jadi ini Samuel keluar dari dalam tanah, ini Samuel merek apa ini saudara? Nah ini loh pertanyaannya. Saul itu sudah kehilangan akal sehatnya. Kan dia sudah kebingungan, dia sudah terobsesi, pokoknya ada orang dikatakan jubah tua, orang tua berjubah, pasti Samuel dan sebagainya. Sekarang argumentasi yang kelima, saudara perhatikan baik-baik. Kalau yang muncul pada malam itu adalah Samuel, dia akan marah kepada Saul saudara. Marahnya kenapa? Karena Saul pergi ke dukun. Kalau Pak Andi di sini masih menggembalakan, ada jemaatnya pergi ke dukun. Saya yakin Pak Andi pasti marah, ya kan? Kalau gembala saudara tahu saudara pergi ke dukun, gembala saudara diam-diam aja, ada yang gak beres dengan gembala saudara berarti. Saudara lihat ya, di dalam narasi ini, Samuel gak marah loh saudara, santai aja dia. Keanehan kedua, ketika Saul menyembah Samuel ini, Samuel juga tidak marah. Nangkep enggak ini logikanya? Saudara ingat di Kisah Rasul ya, ketika Paulus dan Barnabas itu disembah, saya lupa di kota mana itu, langsung mereka, jangan sembah kami ini cuma manusia. Ketika Yohanes di Pulau Patmos melihat malaikat disembah, malaikat juga menolak, jangan sembah saya, kamu hanya boleh menyembah Allah. Saudara lihat, kalau ini Samuel beneran saudara, lalu Saul nyembah dia, saya yakin Samuel akan marah. Jangan sembah saya. Tapi ini kan enggak saudara, diam aja dia, senang disembah Saul. Ini Samuel gadungan saudara. Ya, kalau Samuel asli, dia tidak akan suka dan sebagainya. Maka inilah yang saya katakan ya, kalau ini Samuel asli pasti dia suruh Saul bertobat. Malah terkesan di dalam kisah ini Samuel menyetujui apa yang dilakukan oleh Saul. Saudara nanti bisa bandingkan dengan 1 Samuel 15 di mana Samuel itu murka ya kepada Saul karena Saul tidak taat kepada Allah. Marah besar-besaran dia. Tapi di dalam kisah ini kok tidak marah. Nah ini aneh ya. Nah saudara, inilah 5 argumen yang saya berikan kepada saudara malam ini yang menunjukkan bahwa kalau kita baca baik-baik, kita analisa baik-baik ya dengan logika juga, maka sangat sulit sekali untuk menerima bahwa ini adalah rohnya Samuel. Tetapi tafsiran ini juga sering mendapatkan serangan atau keberatan. Saya malam ini akan menjawab 2 keberatan ya. Keberatan pertama, bagaimana kok kita bisa yakin ini adalah roh jahat atau iblis ya. Sedangkan di dalam narasi yang tadi kita baca, kata iblis itu pun satu kali pun tidak pernah muncul saudara. Betul kan? Samuel terus kan. Nah saya
mengajak saudara membandingkan dengan narasi di dalam Kejadian pasal ketiga, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, di situ yang mencobai Adam dan Hawa siapa saudara? Ular, ya. Juga tidak pernah dikatakan iblis, selalu ular. Tapi kalau saudara membaca narasi Kejadian pasal ketiga, saudara tahu kan bahwa ular itu adalah ya iblis itu sendiri. Tidak usah diajari oleh Musa penulis kitab Kejadian. Tak bilangi ya ular ini adalah iblis loh. Tidak usah, saudara membaca sudah pakai sense ngerti. Ini bukan ular beneran, ini ular jadi-jadian. Gitu kan? Nah sama saudara. Ya, di dalam 1 Samuel 28 ini juga menurut saya sama. Di dalam dua narasi ini, Kejadian dan 1 Samuel, penulisnya itu mengasumsikan pembacanya mengerti apa yang mereka maksudkan ketika menuliskan narasi tersebut. Jadi meskipun di dalam Kejadian tidak ada kata iblis, di sini juga tidak ada kata iblis, tapi kita diajak bernalar ini adalah iblis. Saudara-saudara, yang berikutnya adalah jangan lupa ya, kalau iblis itu bisa nyamar jadi ular, Paulus ngomong iblis bisa nyamar jadi malaikat terang. Lah, apa susahnya bagi iblis malam hari itu nyamar jadi Samuel? Sama sekali tidak ada kesusahan apa-apa saudara. Ya, nah ini adalah argumentasi yang pertama. Jadi kenapa kok kita bisa yakin meskipun itu tidak ada kata iblisnya? Ya ini jawabannya. Kedua, banyak orang juga menyangga dengan memberikan argumen seperti ini. Kalau ini betul-betul iblis, kok dia bisa tahu? Ya, kok dia bisa tahu apa yang bakal terjadi pada Saul? Ayat 16 sampai 19 yang tadi sudah kita baca. Kerajaanmu akan terbelah, akan diberikan kepada Daud, kamu akan mati dan sebagainya dan sebagainya. Loh, kalau ini iblis kok dia bisa tahu? Saudara-saudara, ada dua jawaban, dua kemungkinan, dua tafsiran. Yang pertama, saudara, menjelaskan Tuhan itu mengizinkan iblis untuk melihat kehancuran seseorang seperti di dalam kasusnya Ahab. Ya, nah ini saya berikan 1 Raja-Raja 22 ayat 20. Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawab roh itu, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia akan berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi ini tafsiran pertama yang juga dipegang oleh John Calvin di dalam bukunya. Allah kadang-kadang mengizinkan ya, devils, roh jahat, kuasa untuk mengetahui satu rahasia kepada kita yang dia pelajari dari Tuhan sendiri. Contohnya kasusnya Ahab. Ini kemungkinan yang pertama. Kok tahu iblis apa yang akan terjadi dengan Saul? Ya, Tuhan yang menyatakan. Tapi saya lebih setuju tafsiran yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi perhatikan, di dalam narasi yang tadi kita baca, Saul sendirilah yang memberitahu kepada iblis apa yang terjadi kepadanya. Tuhan sudah tidak mau ngomong kepada saya, ya, saya tanya tidak dijawab Tuhan. Dia ngomong kan kepada roh Samuel tadi itu. Dan iblis, begitu Saul cerita seperti itu, ya dia sudah bisa menyimpulkan nasib Saul dari situasi dan kondisi. Saudara, kalau rajin membaca Alkitab, saudara pasti sudah bisa juga menyimpulkan ya. Ini, Saul ngomong ya, aku keadaan terjepit Filistin ya, Tuhan tidak mau ngomong kepada saya, itulah sebabnya aku memanggil engkau dan sebagainya. Jadi saudara, inilah bodohnya Saul, dia sendiri yang memberitahu kepada iblis apa yang sedang terjadi dengan dia. Jadi dengan kata lain, ya iblis sudah bisa menyimpulkan
Kalau seseorang itu sudah ditinggalkan Tuhan, pasti dia akan hancur hidupnya. Ya kan? Kalau Tuhan sudah meninggalkan raja-raja Israel, sudah bisa ditebak, pasti akan hancur. Entah mati, kerajaannya hancur dan sebagainya. Jadi saudara, inilah menurut saya jawabannya. Kok bisa tahu? Ya Saul sendiri yang memberitahu. Dan iblis tinggal menyimpulkan dari apa yang dikatakan Saul dengan logika. Jadi saudara lihat ya, sebenarnya apa yang dikatakan iblis kepada Saul itu hanyalah pengulangan apa yang Samuel pernah katakan di dalam 1 Samuel pasal 15. Tidak ada hal yang baru, saudara. Kalau saudara pernah membaca 1 Samuel 15, ketika Saul tidak taat, ya menjalankan perintah Tuhan, Samuel kan ngomong seperti itu, kerajaanmu akan terkoyak, akan diberikan kepada orang lain, kepada Daud. Ya, jadi sebenarnya ini adalah pengulangan, saudara. Dan ini yang dikatakan, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Klaas Smelik di dalam tulisan artikelnya The Witch of Endor, ya dukun dari Endor. Dia mengatakan ini bukan nubuatan yang sejati, apa yang dikatakan oleh Roh Samuel itu. Ini bukan suatu nubuatan yang sejati, sebab itu hanya terdiri dari fakta-fakta yang telah diketahui oleh setiap orang. Garis bawah di bawahnya, seseorang tidak perlu menjadi seorang nabi untuk memprediksi bahwa Saul akan binasa. Betul, saudara. Saudara tidak usah jadi nabi. Begitu orang ditinggal oleh Tuhan, pasti hidupnya akan hancur dan mati. Logika, saudara. Tangkap ya. Jadi saudara, inilah jawabannya. Kok bisa tahu? Ya Saul sendiri yang memberitahu. Iblis hanya menyimpulkan. Nah, saudara lihat sekarang penjelasannya bagaimana kok Samuel bisa tahu, iblis itu bisa tahu. Saul dan anak-anaknya akan mati dan Daud akan jadi raja, ya. Nah, ini kan tadi ngomong kan, Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Nah, juga di dalam ayat 19 Samuel palsu ini ngomong, besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Nah, saudara sekalian, ayat ini menimbulkan dua problem yang membingungkan. Ya. Samuel palsu ini ngomong, kamu besok dan anak-anakmu akan bersama-sama dengan aku. Artinya apa, saudara? Nah, ini ada dua kemungkinan. Ya, bila yang dimaksud iblis bersama-sama dengan aku, maksudnya Saul dan anak-anaknya besok akan mati, maka nubuatan ini benar. Ya, akan mati. Namun bila maksudnya Saul dan anak-anaknya bersama Samuel di sorga, maka nubuatan ini jadi salah. Karena yang muncul di situ adalah Samuel gadungan. Ya, besok kamu dan anak-anakmu akan bersama-sama dengan aku. Nah, saya lebih cenderung tafsiran pertama. Ini nubuatan tentang kematian dari Saul. Ya, besok kamu dan anak-anakmu bersama-sama dengan aku, ya, di neraka mati. Kedua, kata besok kalau dimaksudkan secara literal, maka nubuatan ini jadi salah. Besok kamu dan anak-anakmu akan mati. Ternyata besok Saul tidak mati kok, 3 hari kemudian baru mati. Ya, tapi kalau ditafsirkan besok ini non literal, bisa lusa, bisa 10 hari lagi, maka nubuatan ini jadi benar. Nah, saudara, kita tidak usah membingungkan ya benar apa tidak dan sebagainya, tetapi yang jelas dari perkataan iblis ini kepada Saul, iblis bisa menebak apa yang bakal terjadi dengan Saul. Dia akan mati dan tahtanya akan diberikan kepada orang lain, kepada Daud. Nah, ini saudara, ya. Nah, sekarang terakhir pertanyaan yang penting, apa sebenarnya tujuan narasi ini ditulis oleh penulis 1 Samuel? Saudara sekalian, kalau kita meneliti ya, kelihatan enggak ya? Di dalam kotak biru itu 1 Samuel 28 yang kita bahas, itu berbicara tentang Saul.
Tapi kalau saudara mundur satu pasal sebelumnya dan maju satu pasal sebelumnya, kedua pasal ini berbicara tentang Daud, saudara. Jadi kisah ini itu seperti sandwich, di tengah-tengah diapit oleh kisahnya Daud. Maka tujuannya adalah penulis 1 Samuel ini ingin mengkontraskan antara Daud dengan Saul. Bagaimana relasi mereka dengan Tuhan dan bagaimana mereka berespon ketika menghadapi kesulitan di dalam hidup mereka. Saya berikan contoh ayatnya ya. 1 Samuel 30 ayat 6, perhatikan. Daud sangat terjepit, sama kan seperti Saul, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak pergi ke dukun, saudara. Intinya itu loh. Daud tidak pergi ke dukun seperti Saul. Ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah. Saudara nanggap, Daud tanya kepada Tuhan, Tuhan jawab enggak saudara? Jawab. Beda dengan Saul. Yang tanya kepada Tuhan, Tuhan sudah tidak mau menjawab Saul. Jadi saudara, inilah tujuan narasi ini ditulis ya, untuk mengkontraskan dua tokoh penting ini, Daud dengan Saul. Cerita tentang Daud disisipi cerita tentang Saul yang pergi ke dukun ini. Nah, kesimpulan terakhir, melalui analisa dan penggalian ya, pentafsiran menurut saya yang lebih alkitabiah, penjelasan yang terbaik untuk menjelaskan narasi yang membingungkan ini, yang muncul pada malam itu adalah roh jahat yang menyamar sebagai Samuel, bukan rohnya Samuel. Ini yang kedua, kesimpulannya secara praktika, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel 28 ini adalah cerita tentang okultisme ya. Sesuatu praktek yang dibenci oleh Tuhan, tapi kita lihat ini universal di mana-mana. Bukan hanya di kisah ini saudara. Saudara pergi ke seluruh dunia, di timur, di barat, semua orang itu senang pergi ke dukun, memanggil arwah orang lain dan sebagainya. Ya, ini praktek nekromansi namanya, memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Karena dipercaya orang yang sudah mati itu bisa tahu masa depan. Ya, nah saudara, secara praktek dan aplikasinya ini adalah hal yang harus kita hindari. Ya, jangan melakukan praktek okultisme sekalipun itu nampaknya sesuatu yang bersifat hiburan. Lihat horoskop. Ya, iseng-iseng lihat horoskop nih tahun 2005 apa, bintangmu apa, lihat horoskop. Itu okultisme loh saudara. Saudara mau bangun rumah, lihat feng shui dulu ya, madep mana pintu kamarnya supaya rezekinya lancar. Menurut saya itu okultisme, meskipun di dalam tahap yang ringan. Apalagi tahap yang berat, pergi ke dukun, panggil arwah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. Oke, saya sampai di sini materi yang saya sampaikan. Jadi saya harap materi ini boleh memberikan kejelasan kepada kita semua. Siapa yang muncul pada malam hari itu? Mau tanya jawab ya Pak Andi ya? Sekarang waktu tanya jawab dilanjutkan. Jadi masih ada waktu kurang lebih setengah jam ya untuk saudara bertanya jawab. Jadi memang saya sendiri bergumul ya tentang roh Samuel itu. Ya, saya bergumul dan ternyata di reform tubuhnya Gary sendiri itu ada dua pendapat memang. Tapi pendapat yang Pak Calvin paparkan ini itu pendapat minoritas. Ya, tentunya Anda tahu sendirilah kenapa kok jadi minoritas. Pak Calvin ketawa. Oke, baik, silakan Pak Calvin. Ya.
Oke, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Pak Thomas ya. Ada mic enggak ya supaya bisa didengar semuanya? Ya, terima kasih Pak. Ini bukan murni pendapat saya, tapi saya dengar. Jadi pertama dia yakini kalau ini Roh Samuel. Iya. Dia melihat di ayat 12 itu. Ketika perempuan itu melihat Samuel, itu bukan yang ngomong, bukan karakter, tapi penulis gitu. Kalau penulis yang bilang, ya pasti benar. Kalau karakter belum tentu dia memparalelkan dengan kematian Saul. Ketika penulis cerita dan orang Amalek cerita itu berbeda, maka yang harus dipegang penulis gitu Pak. Itu yang pertama. Kedua, itu dukun yang panggil. Kenapa kok dilarang ya sama Tuhan? Kalau Tuhan melarang berarti bisa dipanggil gitu. Kalau enggak bisa, ngapain Tuhan melarang? Itu pendapat dia gitu. Jadi dukun itu memanggil, kok bisa terpanggil? Ya karena selaras atau Allah sendiri berkenan untuk menghadirkan Samuel gitu. Ya bagaimana pendapat ini? Terima kasih. Ya ini ya saudara, memang ayat ini bukan ayat yang gampang untuk dimengerti. Itulah sebabnya muncul banyak pandangan, banyak tafsiran. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya, ada berbagai macam pendekatan, tafsiran terhadap narasi yang sulit ini. Nah, kalau dibicarakan bahwa itu adalah Samuel berdasarkan ayat ke-12, dari apa yang saya paparkan tadi, begitu banyak argumen-argumen, kalau saudara nanti lihat lagi ya di YouTube-nya Radio Beda, penjelasan saya, saudara akan melihat bahwa narasi ini banyak keanehan, gitu. Yang tadi saya katakan, banyak keanehan kalau ini mau diomong adalah Samuel, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi memang ini saya bergumul juga seperti yang Pak Andi katakan tadi ya, saya bergumul juga merenung, berpikir, sehingga saya mengadakan banyak riset terhadap narasi ini. Dan akhirnya saya merasa jawaban terbaik dari ayat yang sulit ini adalah ini bukan Samuel. Kalau menurut saya ya, dari apa yang saya gali dan saya paparkan tadi, di situ Pak. Iya. Jadi enggak apa-apa saudara, kalau ada hamba Tuhan lain yang berkata ini Samuel, memang perikop ini tidak bisa jadi patokan kalau pegang Samuel bidat, kalau bukan pegang Samuel bidat, enggak bisa ya. Ini adalah di dalam area minor ya, perbedaan minor. Saudara mau pegang yang mana tidak menjadikan saudara bidat, enggak. Cuma menurut saya penjelasan yang terbaik, yang paling bertanggung jawab setelah saya pikir dan gumurkan, ya yang tadi saya paparkan itu, begitu ya. Ada yang lain saudara yang mau bertanya? Ya silakan di belakang. Makasih. Ya. Pak Kelvin, ini hanya mengenai pengalaman pribadi. Iya. Pengalaman pribadi menurut Pak Andi tidak bisa dijadikan kebenaran. Iya. Saya beberapa tahun lalu saya mengalami kakaknya papa saya meninggal di Solo. Siapa papa? Kakak. Oh kakak, Ya. iya. Meninggal di Solo hari Senin dikubur. Nah, saya hari Minggunya datang ke sana.
sampai di Solo jam 3 pagi. Ya. Nah, karena tidak ada tempat tidur, terpaksa saya tidur di tempatnya yang orangnya meninggal itu. Di rumah duka? Enggak, di rumahnya. Oh, di rumah? Rumahnya yang meninggal itu. Iya. Karena yang meninggal sudah ditaruh di rumah duka. Oh. Jadi karena tidak ada tempat tidur, saya tidur di ranjangnya yang meninggal itu. Iya. Nah, kira-kira jam 3 pagi itu. Nah, kira-kira setelah saya tidur, sadar atau enggak sadar, saya dipanggil, dia berdiri di sebelah tempat tidur saya. Nah, dia manggil saya, ayo jalan-jalan lo, gitu. Apa jalan-jalan? Jalan-jalan, ngajak saya jalan-jalan. Nah, ya, saya nengok gitu ya. Saya tidur tapi saya nengok. Nah, ini kan kalau kita menurut pengalaman Tuhan Yesus meninggal 40 hari, dia masih juga bisa menampakkan diri seperti apa. Nah, dia juga berdiri di sebelah ranjang. Ya, manggil saya, ayo jalan-jalan. Saya bilang, nanti dulu, saya belum waktunya. Saya masih ada banyak tugas gitu. Saya enggak mau. Nah, tampaknya yang saya lihat itu berdiri di sebelah kiri saya itu tidak tua, tidak muda, tapi karena waktu itu meninggal sudah tua ya. Berdiri itu kondisinya itu muda. Jadi benar-benar penuh cahaya gitu ya. Benar-benar sosoknya itu kuat gitu loh. Istilahnya benar-benar hebat lah kisah begitu. Itu yang pertama. Ya, ini kemudian yang kedua ini. Mama saya meninggal tanggal 14 Juli yang lalu. Oh, iya. Itu koma ya di Rumah Sakit Indriati. Nah, karena harus gantian menunggu, pada saat itu saya nunggu di situ, tidur di bagian penunggu ya, pasien ya. Nah, di situ saya mimpi, tapi mimpinya mama saya hanya ketemu tapi tidak bicara, dan kondisinya masih dalam kondisi tua, jadi jalannya susah. Saya bilang, ini jalannya seperti ini gitu. 14 Juli itu sekitar sakit koma itu sekitar 2 minggu, sekitar tanggal 21 Juni ya itu koma dia. Saya mimpinya seperti itu. Karena saya hanya berpikir bahwa kalau saya mimpi berarti dia enggak berbicara, tidak bisa bicara. Dia hanya diam aja, saya hanya yang inisiatif dalam mimpi itu. Yang kemudian Jumat yang lalu saya mimpi atau enggak mimpi. Nah, ini saya digendong sama mama saya. Digendong. Nah, kondisinya dia karena gendong berarti kan pasti kuat ya, bukan tua lagi. Nah, seperti tadi kalau disambungkan dengan kakaknya papa saya kan berarti kan kondisinya kembali ke muda lagi. Nah, saya gendong, saya bilang, saya digendong enggak mau, saya bilang, mami kan sudah sampai Yesus, saya bilang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya seperti ini. Kalau dihubungkan dengan roh seperti Samuel tadi, apakah pengalaman saya ini bisa dijadikan pengalaman pribadi yang menguatkan saya dan mungkin yang mendengar cerita saya, kesaksian saya sebagai bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, jelas gitu. Ya. Itu aja menurut tanggapannya Pak Kelvin. Ya. Seperti apa? Ya, berarti sharing ya ini ya. 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 Oke, makasih sharingnya ya. Jadi tidak ada pertanyaan kan, cuma sharing aja. Untuk membuktikan ada afterlife, ada kehidupan setelah kematian ya. Tapi yang jelas ya saudara, bahwa roh orang yang sudah dipanggil Tuhan itu ya sudah bersama dengan Bapa di surga. Sudah rest in peace, tidak ada bisa yang ganggu-ganggu lagi ya. Jadi saya lebih memahami itu adalah semacam gejala psikologi mungkin. Karena kangen atau merasa kehilangan sehingga muncul bayangan seperti itu. Tapi enggak apa-apa, terima kasih sharingnya. Ada yang lain saudara? Ya silakan Ibu, mic-nya bisa dibagikan. Terima kasih Pak Calvin. Tadi pengajarannya dan penjelasannya sangat detail sekali. Karena beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca buku
Yang pengarangnya dosen sekolah teologi, beliau dari aliran Injili, yang menganut dari pandangan nomor 2 atau nomor 3. Nah, waktu itu pertama kali saya mendapatkan penjelasan tentang 1 Samuel pasal 28 ini. Kemudian setelah itu saya juga mendengar khotbah dari seorang pendeta di Surabaya, dari aliran gereja Reform, yang menganut pandangan juga nomor 2 atau nomor 3. Nah, tetapi setelah itu saya timbul kegalauan gitu dalam hati saya. Loh, benar Samuel, benar-benar tah itu gitu. Karena saya di gereja, saya juga diskusi dengan guru-guru sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu ini berpendapat itu roh jahat yang menyerupai Samuel. Nah, saya memang timbul pertanyaan-pertanyaan karena di dalam alasan-alasan yang dipaparkan 2 hamba Tuhan sebelumnya itu memang alasan-alasan itu disebutkan secara logis gitu kelihatan ya. Karena apa yang dibicarakan oleh Roh Samuel itu sama seperti yang dibicarakan kata-katanya seperti Samuel waktu masih hidup. Persis sekali sama. Berarti itu tidak mungkin roh jahat gitu alasannya. Nah, bahkan tadi Bapak Calvin juga menyebutkan ternyata bapak-bapak gereja juga ada yang menganut pandangan nomor 2 atau pandangan nomor 3. Nah, ini saya tadi sempat kaget, loh Bapak gereja juga ada yang menganut itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tadi Pak Andi Alim sempat mengatakan jangan takut, bukan berarti kalau ada yang pandangan nomor 2 atau nomor 3 itu berarti kita sudah melenceng ke arah bidat gitu ya. Tetapi apakah ini menjadi suatu, apakah bisa menjadi suatu pandangan yang salah sehingga mengaburkan maksud sesungguhnya dari teks ini ditulis. Maksud saya kalau menganut pandangan nomor 2, nomor 3 ini apakah kita menjadi penafsir yang salah gitu loh. Dan sehingga mengaburkan pesan yang sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ini. Itu aja Pak. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita salah mentafsir suatu ayat atau satu pasal, ya pasti akan melenceng dari maksud penulisnya. Ya. Jadi di dalam kasus 1 Samuel 28 ini, ya sekali lagi ini memang pasal yang tidak gampang untuk dimengerti. Ya. Jadi kalau ada perbedaan tafsiran, pandangan, saya bisa memaklumi. Tetapi sekali lagi, segala sesuatu itu harus menurut saya digali, dipertimbangkan ya, dieksegesis dengan sebaik-baiknya, sebertanggung jawab mungkin, melihat dari berbagai aspek. Itu yang ingin saya tekankan. Jadi sekali lagi dari apa yang saya pelajari dan gumulkan, membaca banyak buku tafsiran, riset literatur ya istilahnya, saya akhirnya menyimpulkan dan lebih setuju kepada pandangan yang nomor 4, spiritist view, bahwa yang muncul pada malam hari itu bukanlah rohnya Samuel, tapi itu roh jahat yang menyamar sebagai Samuel, itu dengan argumentasi yang tadi saya berikan, seperti itu. Iya, jadi memang perikop ini membingungkan orang awam ya. Dulu sebelum kita sekolah Alkitab juga bingung. Tapi setelah ini dipelajari, ya Tuhan itu sebenarnya menurut saya tadi ilustrasi saya film itu ya. Ternyata di dalam narasi itu sudah banyak penulis itu memberikan clue-clue muncul dari dalam tanah. Itu sudah tidak mungkin itu. Seperti itu. Begitu kira-kira jawabannya. Ya. Masih ada atau sudah cukup? Oh ya Pak silakan. Ini mic-nya bisa ke sebelah. Ya, selamat malam. Dengan penjelasan Pak Calvin tadi mengenai roh jahat yang menyamar Samuel, saya pikir itu benar Pak. Karena itu saya alami sendiri. Nah tadi saya alami itu waktu kecil. Saya kan tinggal di kampung. Suatu hari anting-antingnya mama saya itu hilang.
Lah terus terang mama saya itu suka ke dukun. Nah, iya. Ya, senangannya dukun, terus apa namanya susu-susu gitu ya. Lah waktu itu saya masih kecil, saya diajak sama mama saya ke tempat dukunnya itu. Mama saya masuk ke kayak gubuk gitu, disuruh keluar, suruh manggil saya. Loh kamu dipanggil masuk gitu. Lah saya karena masih kecil, ya saya nurut aja masuk gitu. Nah waktu masuk memang ada kayak orang tua itu, saya disuruh nunjukin kukunya. Kalau zaman dulu itu dukun kuku katanya. Nah terus kuku saya ditunjukkan gitu, sama saya digosok-gosok kayak abu gitu Pak, tapi warnanya hitam. Setelah itu dia bilang, coba lihatin. Saya lihat Pak, yang saya herannya itu suasananya di sana itu memang gelap hitam, tapi profilnya, bentuknya itu sama yang ada orang di depan kampung saya itu yang jual es tuh pakai kopiah, nyapu, yang satu pakai sarung itu bisa persis Pak. Jadi saya kalau lihat dari ceritanya Samuel tadi, memang iblis itu bisa membuat serupa dengan yang diinginkan gitu. Nah saya waktu ditanyai sama dukunnya itu, yang kamu lihat itu apa? Dia bilang gitu. Iya yang saya lihat itu ada orang yang bentuknya kopiaan, yang suka sapu-sapu. Kamu kenal orang itu? Saya bisa kenalin, memang itu orang jual es itu. Dia kelihatannya ngambil anting-antingnya mama saya itu kayak bungkuk gitu loh. Coba lihatin yang dia berbuat apa gitu. Ya saya lihat itu ada kayak ngambil sesuatu di tanah gitu. Terus dia bilang, ya itu yang ngambil ya bilang gitu. Nah dengan kejadian Samuel nih, mungkin saya cuma sharing aja. Iya. Jadi iblis itu memang bisa berupa membuat sesuatu yang kita inginkan gitu. Iya. Ya toh, kita mau apa dia pasti bisa nuruti gitu. Iya, iya. Nah seperti itu. Iya. Nah yang kedua juga Pak, itu saya dulu suka layangan di kuburan Pak. Masih kecil kan nakal saya. Jadi layangannya tidak di rumah tapi di kuburan. Di atasnya kuburan itu saya injak-injak gitu loh Pak. Iya. Terus pulang dari situ katanya orang-orang saya kerasukan. Oh. Halo? Ya, saya kerasukan setan kan ya, menginggau terus. Lah di kampung saya itu ada Kuan Im. Terus suatu hari katanya mama saya, orang yang dirasui Kuan Im itu jalan di depan rumah saya, terus dia bilang sama mama saya, anakmu sakit ya? Iya, bawaan ke rumah saya nanti tak sembuhkan gitu. Loh saya juga heran Pak, dia sembahyang gitu, sama gemeter-gemeter gitu, terus saya kasih air. Loh airnya itu loh Pak bisa disuruh lihat, saya bisa layangan di situ Pak. Loh saya heran Pak, waktu itu saya nggak ngerti, minuman katanya. Kalau kamu diminum itu sembuh ya sembuh, kalau kamu diminum enggak sembuh ya kamu pasti enggak sembuh. Akhirnya ya saya disuruh minum, saya minum aja. Ya sampai hari ini saya sembuh Pak. Nah itu saya heran Pak. Makanya terus istri saya bilang itu tengkingan nih bilang gitu. Ya saya sudah percaya Tuhan toh. Saya percaya kalau sudah percaya semua kan sudah dihilangkan. Ya. Ya. Semoga sharingnya menguatkan. Ya, terima kasih ya untuk sharingnya. Tapi setelah di dalam Tuhan jangan pergi ke dukun-dukun lagi ya. Iya Pak. Karena iblis itu bisa melakukan hal-hal yang supranatural ya, yang membuat kita takjub dan tertarik kepada dia. Itu intinya. Dan sekaligus itu bahayanya. Oke, ya Pak Liman terakhir mungkin ya, silakan. Terima kasih Pak Calvin. Ya. Seperti saya juga dengar dari dosen reform juga Pak. Pandangannya nomor 2. Apa pandangannya? Nomor 2 sama nomor 3 Pak. Aplikasi yang tadi saya berikan di akhir, ini jadi peringatan bagi kita, jangan bermain-main di dalam dunia roh. Ya, jangan bermain okultisme, perdukunan dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan gitu loh. Sekecil apapun mau ngeramal tangan, kartu tarot, kan itu sepertinya kan main-main itu.
Tapi itu sesuatu kejijikan di mata Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Itu. Ya. Ya. Sudah menjawab? Ya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Andi ya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah makin jelas akan satu peristiwa yang misteri dan banyak pendapat-pendapat yang bermacam-macam, tapi kita selalu punya semangat untuk kembali kepada Alkitab. Back to the Bible.